Thank you Father God. Terima kasih untuk hari yang indah ini. Terima kasih untuk hari yang tenang, untuk kami belajar firman dan mendengar Engkau berbicara pada kami. Dalam postur kami sebagai murid Kristus, kami mau berdiam dan mendengar Engkau berbicara. Dan kami tahu satu firman yang Kau wahyukan dan kami pahami. Firman yang kami mengerti itu akan memerdekakan kami dari tipu daya setan dan juga dari jati diri yang salah, dari false man kami, sehingga kami bisa transformasi melalui kuasa Roh Kudus dan kuasa Injil Yesus Kristus untuk memakai manusia baru kita. Terima kasih Roh Kudus, penolong kami, guru kami, pewahyu kami, pembimbing kami, sahabat kami, penghibur kami. Dalam situasi apapun Kau setia menjadi penolong kami. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur. Amin. Oke, you ready with your note? Oke, kita masih di dalam musim mengerti, di mana Anda nggak kelihatan siapa-siapa, tapi Anda semua dan semua kita di seluruh dunia sedang di masa padang gurun, di mana kita dalam masa COVID ini tidak bisa melakukan apa-apa. Banyak hal yang kita merasa super terbatas, but kita juga mesti accept dong, kita juga sebagai manusia juga ada batasannya, ada limit. And that limit kalau kita mengandalkan Tuhan become a blessing. Sehingga kita selalu mengandalkan Tuhan karena kita terbatas. Right? Nah kita masuk ke penerimaan bahwa di wilderness, di Lukas 4 ayat 1 sampai 13, di mana setelah Yesus dipromosi Allah Bapa dengan afirmasi yang luar biasa sebagai seorang anak, diakui publik bahwa dia anak Allah yang dikenan Allah, kepadanya Allah paling sayang. Nah, setelah atmosfer emosi yang high, tiba-tiba Roh Kudus membawa Yesus untuk dicobai iblis di padang gurun. So, apa tugasnya padang gurun, saudara tahu? Untuk diuji iman kita dan untuk kebaikan kita, untuk bermanfaat bagi kita. Write that down supaya saat ini Anda nggak lihatnya negatif masa ini, because you're gonna be better and you're gonna be bigger, dan Anda akan imannya teruji dan semakin murni, semakin dewasa rohani, semakin berkenan pada Tuhan, right? Nah, di musim padang gurun ini kita menerima kebenaran bahwa life is difficult, correct? Nah, saya pelajari ini combine dengan buku dari The Road Less Traveled dari M. Scott Peck, seorang psikiater yang cinta Tuhan luar biasa, yang melihat bahwa difficulty in life berhubungan dengan spiritual growth, pertumbuhan rohani. Isn't that amazing? Nah, di dalam bukunya itu dia bikin bab pertamanya dia tulis kayak begini. Life is difficult. This is a great truth. One of the greatest truth. It is a great truth because once we truly see this truth, we transcend it. Kita akan bisa naik, melewati dan hidupin dengan level iman lebih tinggi, hidup yang lebih tinggi kelasnya, kualitasnya, dengan otoritas. Nah, kalau kita bisa melihat hidup ini memang banyak kesulitan, penuh tantangan, penuh kesulitan, accept it. It won't matter anymore. Nah, hanya melalui ini, mengkonfrontasi kehidupan yang penuh kesulitan ini, dan menerima dan mau melewati rasa takut, sakit, luka, perih, ngeri, sedih. Lewati itu bersama sumber kita, jangan sendirian. Anda akan keluar di ujungnya, and the finish line to be a better person. Right? So you gonna transcend hidup Anda. Once we truly know that life is difficult, once we truly understand and accept it, then life is no longer difficult because you accept it. Because once it is accepted, the fact that life is difficult, it no longer matters. Okay? Jadi kita mau hapus nih, bikin asumsi-asumsi sendiri. Karena kita anak Tuhan, kita biji mata Tuhan, kita adalah buah hatinya Tuhan, maka hidup kita pasti sebagai anak Tuhan diperkecualikan dari segala badai-badai kesulitan. Life should be easy.
Not so. Bagaimana Yesus ngalami? Waktu dia di bumi menjadi manusia sempurna, dia mesti lewati padang gurun, diuji imannya, kemanusiaannya dengan kelemahan-kelemahan fisik, diuji habis. Apakah dia jatuh terseret oleh kelemahannya atau dia pegang apa kata bapaknya, atau dia pegang siapa identitasnya dia. Nah, ini kita supaya kita nggak tipsy, nggak lopsided, nggak bias, tapi kita firm, teguh dan yakin bahwa kita adalah anak Allah yang berdiri di atas batu karang yang teguh. Kita hidup oleh kebenaran karena kebenaran untuk kebenaran. Dengan kuasa Roh Kudus yang nemenin kita, right? So life is a series of problem, right? Udah terima aja, potret deh. Ini bikin screenshot untuk di handphone kalian. Selama ada COVID-19 ini, nggak tahu kapan kelarnya, life is a problem. Life is a series of problem. Nah, sekarang mau pilih apa? Mau mengeluh, mau komplain, aduh susah amat sih hidup ini, aku nggak kuat, nggak betah nih, nggak tahan hidup kayak begini terus. Or we gonna be a solver. Kita mau jadi orang yang melatih diri untuk menjadi penyelesai problem ini. Do we want? Nah, apakah kita juga mau jangkau anak-anak kita untuk bisa menjadi problem solver, bukan problem moaner? Pilih yang mana? Saya mau dari seluruh keluarga kami, ponakan saya semuanya melatih diri untuk become a problem solver and bukan menjadi seperti kura-kura yang ngumpet terus. Kalau ada problem ngumpet langsung. No, but face it together. Dalam hubungan saling mengerti, saling memahami, level iman masing-masing berbeda. Dan dengan lemah lembut sabar menjelaskan bagaimana caranya Yesus modelin kita menghadapi tantangan hidup. So, ternyata alatnya apa saudara-saudara? Bisa tulis nggak di komen situ? Apa alatnya untuk bisa membereskan problem, untuk solve the problem? Gimana? Ada satu kata aja, disiplin. Nah, ternyata disiplin itu adalah satu seri, satu set alat-alat komplit yang sangat basic sekali. Discipline is the basic set of tools we require to solve life problem. Dulu Bill Gates ngajarin ada Life University. Apa yang akademis nggak ngajarin, life will teach you. Nah, sekarang M. Scott Peck ngajarin, in this life, University of Life, you will need discipline to be able to get out from all those problems. Okay? Karena tanpa disiplin, we cannot solve nothing. Nah, untuk Anda bisa mengalami terobosan dan berbuah, you need to be out of your comfort zone. Nah, Anda mesti hidup dengan hidup yang di luar kenyamanan Anda. Kalau biasa kenyamanan bangun pagi, baca Alkitab sebentar, doa, langsung ke kantor, langsung kuliah, kerja kalau nggak ada jam kuliah, mainan game, nonton TV, main-main. Sehingga ketemu Tuhannya kayaknya cuma pagi aja. Kalau bangunnya telat, ya sudahlah Tuhan, kita ketemu hari Minggu aja atau besok. So, mungkin kalau 1 jam berjuang untuk baca Alkitab di pagi hari, untuk bikin waktu pribadi dengan Tuhan. Mungkin doanya yang ingat Tuhan lagi jam makan pagi, jam makan siang, jam makan malam, sama sebelum tidur. 4 kali aja. But does it make you to know God? Apakah ini bikin Anda mengenal Tuhan seperti Tuhan kenal kita? God knows us, point blank. Itu gak usah ditawar itu. Makanya dia nyari kita, dia ngundang kita, bukan kita nyari dia. Manusia gak pernah nyari Tuhan. Karena dosa, maka manusia dan Tuhan terpisah. Dan kita masih pakai tubuh dosa. Jadi kalau kita ada pergumulan, peperangan, banyak Goliat-Goliat dalam hidup kita. Because we still have the body of sin. Nah, salah satu yang bikin kita bisa melihat problem itu, dan bisa menjadi solution maker dari problem itu, ada satu situasi kondusif yang kita mesti bikin. Situasi yang kita mesti bikin, mengkondisikan diri supaya di dalam menghadapi tantangan ini kita nggak sendirian. You cannot solve this problem alone. Nah, kita lihat di Yohanes 15 ayat 5-8 dari The Message Version ya. Ini hidup selama padang gurun ini, selama kesulitan, kita nggak ada pilihan lain kecuali abiding in Jesus.
yang adalah a disciplined life without which we can do nothing. Nah, ayat 5 jelas sekali ngomong. Yesus berkata gini, I am the vine, you are the branches. Yesus ngomong ke kita semua nih, I am the vine, you and me are the branches, kita rantingnya. When you are joined with me, I with you, the relation intimate and organic. Hubungan kita menjadi intim dan organik. Berarti sebagai sel yang hidup, bukan sebagai mekanik hubungannya. The harvest is sure to be abundant. Nah, kalau hubungan kita intim dan organik, di mana kita rantingnya nempel ke pokok anggurnya, terus kita nyambung ke pokok anggurnya, dan pokok anggurnya dengan kita, panen itu udah pasti deh, melimpah ruah. Terpisah, separated, saya sengaja pakai huruf gede ya, separated, you cannot produce a thing. Anyone who separates from me is a dead wood. Siapapun, orang manapun, termasuk pendeta, termasuk hamba Tuhan besar yang terkenal, kalau terpisah dari pokok anggurnya, pasti jadi batang mati. Gather up and thrown to the bonfire. Pasti dikumpulin, ya udah jadi kayu api unggun situ. But if you make yourself at home with me. Nah, saya lingkari kata if you. If you dilingkari, karena itu kalau kita belajar matematika ya, zaman saya sekolah Pascal, kata if itu adalah conditional, persyaratan. Tidak otomatis karena Anda lahir baru. No way. But if you make yourself at home with me, kalau Anda tinggal serumah sama aku, kata pokok anggur yang benar itu. My words are at home in you. Firmanku berumah satu rumah sama kamu. You can be sure that whatever you ask, kamu bisa pasti deh apapun yang kau minta will be listened to and acted upon. Akan didengar Tuhan dan ditindaki. Now, this is how my Father show who He is when you produce grape. Inilah bagaimana Bapakku menunjukkan siapa Dia. Waktu kamu memproduksikan anggur. Nah, kalau Anda mesti lihat di sini. And when you mature, waktu kamu dewasa, kamulah muridku. Karena hanya tanaman yang dewasa, tanaman tunas gak bisa berbuah. Tapi tanaman yang sudah dewasa, pasti ada buahnya dan buahnya tetap. Ini syaratnya, si ranting mesti tinggal serumah sama pokoknya tinggal serumah sama rantingnya. Terus firmannya tinggal serumah sama rantingnya, sehingga rantingnya serumah dengan firman itu. Baru apapun yang rantingnya ngomong, didengerin. So, you know, one thing for sure, di sini diajarin bahwa kalau kita mengkondisikan diri kita untuk selalu join with the vine, stay one house with the word of God, dengan pokok anggur itu, pokok anggur serumah sama kita. Tanpa ada pemisahan sama sekali, udah pasti kita akan ada panen. So dengan kata lain, solution akan keluar. Solusi akan keluar kalau we abide. Ini adalah pengkondisian kalau problem-problem kita dengan yang memberikan ketakutan, luka, ngeri, stres, sedih. Trauma, shock, sampai orang itu kalau shock itu bisa sampai gemetar. Saya banyak mendengar orang-orang yang pernah mengalami pelecehan dari kecil, usia di bawah umur, yang nggak ngerti apa-apa, tidak ada orang yang membela, bisa dilecehkan. Kayak kesaksian Josh Meyer, underage, tapi diperkosa, rape by the father. Itu kalau ngomong bersaksi itu sampai gemeter awalnya, ngerinya sampai traumatis sekali. Nah, semua orang-orang ini bisa keluar dari trauma itu kalau mengkondisikan dirinya selalu dekat dengan Tuhan sampai hubungannya intim dan organik. And when that happen, God can start working in you. Jadi kalau kita nggak intim, Tuhan mau ngapain sama kita? Saya belajar dari Alan Faldling. Kalau betul-betul Tuhan tuh gembala kita. Kalau saya nonton semua film-film YouTube ya mengenai shepherding, nggak pernah tuh gembala itu jauh dari dombanya. Banyak menggembalakannya. Ada
di peternaknya sendiri yang lakukan checking, lihat kondisi kesehatannya, training, melahirkan baby lamb, bayi-bayi domba. Tapi juga ada gembala-gembala yang namanya shepherd dog, guardian dog, anjing-anjing yang memang spesial dari Turki, yang memang kerjanya specially untuk mengembalakan domba-domba. Amazing, kagum saya. Dan Ellen Folding berkata seperti ini, ada nggak gembala yang jauh dari dombanya? Sebab Yohanes 10 ayat 27 dikatakan, si gembala itu jalan di depannya domba. Kalau kejauhan, bagaimana dombanya bisa lihat mau kemana? Domba itu kalau jalan lihat ke bawah melulu, nyarinya rumput melulu. Udah nyari rumput, makan rumput, ada serigala lewat, tenang aja. Yang rame justru gembalanya, menjaga satu domba itu. So, tapi selama domba itu mengkondisikan dirinya dekat sama gembalanya, no problem. You will be listened to and gembala akan bertindak. So I want you to really prepare yourself. Mengkondisikan dirimu to be near to your problem solver, which is God. Nah, hanya Allah yang bisa merubah ketakutanmu, ratapanmu menjadi tarian. Kesedihanmu menjadi nyanyian. Dari malam terbitlah, dari gelap terbitlah terang. Only your supernatural shepherd can do that. Tapi kita mesti mengkondisikan dirinya deket dong sama dia. And it's a choice. So, kalau sampai sudah deket sama Tuhan, sudah lahir baru, tapi kok masih sulit ya hidupnya ya, masih stres, itu kenapa? Nah, jawabannya di sini dari Scott Peck. Proses mengkonfrontasi problemnya, waktu Anda konfront, oh ya ini problem ada, dan ini kesalahanku, ya aku miliki, aku tanggung jawab. Nah, waktu Anda mengakui itu, sakit nggak? Sakit, dredeg, segala macam campur aduk lah emosinya. Rasa malu, rasa digoblokin, rasa aduh aku nyesel, menyusahkan, jadi susahin semua orang, campur aduk. Nah, waktu perasaan-perasaan ini timbul, dan juga rasa sakit itu timbul, itu untuk dalam proses menyelesaikan problem. Itu kalau Anda nggak mau ngadepin, nggak mau terima, ya udah terima ada, mau diapain gitu loh, terima. Kita manusia, kita bukan Tuhan. Nah, segala macam campur aduk, kita kan udah kayak botol emosi ya. Nah, emosi yang keluar apa? Saya udah kasih daftarnya hari Kamis kemarin. Ada frustrasi, ada sedih, ada rasa salah, rasa mau ngamuk lah, cemas lah, putus asa lah, bela diri, berduka, kesepian, kayaknya sendiri, kayaknya semuanya nyorot ke kita, nyesel, takut, gelisah, all that campur aduk, kita udah kayak asinan. Anda suka makan asinan gak? Kan campur aduk kan ya, ada kacang goreng, ada bumbu kacang, ada cuka, ada sayur asin, ada lobak, ada tahu. Itu makanan bingung buat saya. But we were like that. Nah, saya belajar dari Peter Scazzero di bab 7 ini. Okay? How do you process grief and loss, guilt and shame? Ini Anda kalau ketangkep bahasa salah dan bersalah, jangan jadi pemimpin yang deny atau menunjukkan dirinya kayak kuat gitu loh. Itu bikin para pengikut atau murid-murid kita atau jemaat kita jadi nggak lihat pemimpinnya kok sempurna banget ya, nggak realistik, tapi kuat orangnya, mau diapain, emang ada hasilnya. Nah, selama kita tinggi hati dan merasa kuat dan mau tunjukkan kita conqueror, ini problem akan selesai juga, this too shall come to pass, tanpa ada proses pemprosesan emosi. Sebagai manusia kita bukan orang, tapi orang yang berkata aku sedih, aduh aku salah ya, aduh ampuni aku ya, aduh sorry loh, aduh banyak berantakan kayak begini. When you do that as a leader, jemaat kalian akan berkata, puji Tuhan, ternyata pemimpin kita semanusia kita ya, banyak kelemahan juga ya. That's happened in the wilderness, and that's where we gain respect. And waktu kita nunjukin bagaimana proses kita mengalami transformasi dengan pertolongan Roh Kudus, tanpa kuasa Injil nggak bisa. Ini 100% Tuhan yang kerjakan. Makanya Anda mesti kondisikan dirimu abiding in the Word, abiding in God, remain in the Lord. Okay? Nah, jika umat Tuhan nerima nih, ngakuin, peluk emosi-emosi yang gak sehat tadi tuh, okay? Kemudian ngakui, aku kayak begini, dan bawalah ke Tuhan, sumber hidup kita.
Serahkan ke Tuhan. Semua abu-abu kalian, hidupmu yang udah hancur, yang udah semangatnya pudar, yang udah berkabung terus, berduka, serahkan ke Tuhan. Maka Tuhan akan ambil loh dari Anda apa yang kamu berikan. Dan Anda akan mengalami hadirat Tuhan. Dari mana? Setelah Anda berdua dengan Tuhan, berdiam di kakinya. Give everything yang membuat Anda menjadi sorrowful, luka batin dan sebagainya. Nah, Anda akan mengalami kejernihan, kebersihan, bersih dari kekotoran-kekotoran, dari pikiran negatif, perasaan negatif, yang ada hanya keentengan, sukacita oleh Roh Kudus. Nah, dari itu saya belajar apa? Aku belajar bagaimana Tuhan bekerja dalam diriku. Aku belajar untuk merubah situasiku dari kacau. Orang kalau lagi kacau nggak bisa bikin solusi, kacau kok, bingung kok, tertekan kok. Tapi kalau diangkat beban itu, letih lesu beban beratnya, frustrasinya diangkat, mulai lega. Diajak ngomong, udah mulai bisa tenang jiwanya. Nah, damai sejahtera Allah akan pelihara hati dan pikiran kita. Waktu itu kita belajar apa? Anne Scott Beck mengkonfirmasi. Problem yang kita hadapi atau diperhadapkan pada kita akan mengeluarkan courage and wisdom dalam hidup kita. Kita menjadi lebih berhikmat. Dan kita menerima hikmat Allah. Kita jadi courageous. Orang yang gak gampang tawar hati. Bukan orang berani. Tidak tawar hati. Gak putus asa. Walaupun melalui lembah kekelaman dengan emosi yang campur aduk kayak asinan rasanya deh. Okay? Dan itu sungguh-sungguh diciptakan Tuhan di dalam kita. Sambil berjalan sama sumber hidup kita. Do you know pada waktu kita pergi ke tempat yang sepi, sendiri sama Tuhan untuk berdoa sama Allah Bapa. Do you know what are we getting? We are getting wisdom and courage dari the fountain of life. So solitude and silence bawa kita ke sumber mata air kehidupan. The presence of God. Itu kondisi yang bikin Anda bisa mengalami mujizat, solve problem, memperbaiki, menyembuhkan emosi kita dari kalut dan bingung dan stres. So, hanya it is only because of the problem kita bisa grow mentally and spiritually. Akibatnya secara mental, kejiwaan jadi lebih sehat, dan secara rohani jadi lebih dewasa. Persis seperti yang dikatakan Peter Scazzero, bahwa kamu gak bisa rohaninya dewasa kalau emosinya gak sehat. Karena buah roh semua adanya di emosi. Sukacita, lemah lembut, kebaikan, penguasaan diri, sabar. Itu semua damai sejahtera adanya di emosi. Makanya Yesus penyelamat jiwa kita, emosi kita. So, hanya melalui penderitaan, through the pain, confronting the pain, dan resolving problem, kita jadi murid pembelajar setia. You want to be a learner, a good learner, face the problem yang Anda hadapi dengan disiplin. Disiplinnya apa? Disiplin datang ke sumbernya, disiplin untuk ada 4 disiplin, nanti saya kasih tahu deh ya. Disiplin untuk menghadapi. Bagaimana yang saya kasih tahu di hari Kamis? Caranya kerja dulu, belajar dulu, mainnya belakangan. Pay now, play later. Nah, itu cara kalau kita disiplin seperti itu, hadapi yang susah, jangan milih-milih yang susah, yang mana yang mau dihadapi dulu. Udah lakukan, kerjakan aja. Nanti yang gampang-gampang di akhir. So you end the task in a joyful way. Jangan senang di depan, terus setengah mati kelarin PR-nya, ujiannya, mata pelajaran PR yang susah-susah belakangan. Nggak kelar. Udah habis emosinya, udah habis adrenalinnya. Atau adrenalin tinggi, kenain yang berat dulu. Dan ini jadikan disiplin. Yang kita belajar dari Benjamin Franklin bahwa di tengah-tengah penderitaan itu, kita mendapat instruksi. Kita menemukan instruksi-instruksinya, langkah-langkahnya gimana. So, M. Scott Peck berkata seperti ini. It is for this reason that wise people learn not to dread. Pemimpin-pemimpin besar ya, dari perusahaan-perusahaan yang diinterview John Maxwell.
Kalau ditanya, berikan pada saya pengalaman yang paling berharga dalam hidupmu. Semua pada ngomong. Tidak ada apapun yang bisa mengganti masa sulit, masa lagi di jurang paling rendah. Saya nggak mau takut menghadapinya. Saya sudah melatih diri untuk bisa menghadapinya. Dan saya sambut. Aku mau menyambut problem. Aku juga nyambut rasa ngeri-ngeri sakitnya. Aduh, penderitaannya harus melewati itu semua. Tapi tidak ada jalan lain yang bisa membuat aku lebih berhikmat, lebih karakter lebih dewasa, kecuali melalui problem-problem itu yang kita hadapi. So waktu kena problem jangan deny, jangan disangkali bahwa kamu lagi ketakutan, lagi sedih, lagi down, lagi broken. Bilang aku lagi broken karena aku lagi sedih kok kondisinya kayak begini. But I have to face it. God is with me. So kapan menjadi manusia jadi tidak bijaksana? Waktu kita ketakutan dalam menghadapi rasa sakit, rasa ngeri. Kayak waktu itu saya bagikan kan. Saya paling gak suka tuh ditusuk-tusuk jarum tuh ngambil darah tuh. Apalagi infus. Kalau sampai mau diinfus ditusuk-tusuk saya bilang oke cepet aja lakukan biar kelar. Tapi saya gak akan mandang. Seru banget ya. Darahnya banyak ya. Gak akan kayak gitu. Just get over it. Let's do it. Yang penting aku tahu hasilnya kayak apa. And I know what to do with my life. Saya maunya cepet kayak begitu. So kita tidak bertumbuh bijaksana jika kita avoiding masalah. Karena takut sakit. Akibatnya kita hidup dalam self-denial. Self-denial efeknya apa? Satu, menunda-nunda. Kalau ada kena problem, ntar aja itu belakangan aja diberesinnya deh. Padahal itu yang paling sulit loh, itu yang paling penting loh. Kedua, kita ignore ada problem. Pura-pura kayak gak ada problem. Yang ketiga, I forget about the problem. Karena takut nanti kita ngalami gitu, aduh deg-degannya lagi tuh gue gak mau lagi ngelewatin kayak begitu. But then you won't grow character wise and you will not be wise. Terus pura-pura masalahnya gak pernah ada. Terus kita ignore masalahnya, bahkan ambil obat penenang atau shopping, makan-makan, jadi foodies ya. Padahal sih mau ngilangin rasa sakit sih. Atau kita melipir-melipir di pinggirnya aja. Dari jauh lihat problemnya itu melipir-melipir aja. Okay? Daripada ngadepin gue stres mendingan udah deh gak usah. Nah kenapa kok orang bisa kayak begini sih? Sebab mereka mau keluar dari rasa sakitnya. Banyak orang Kristen itu karena teologi berkat gak suka menerima ada penderitaan. Padahal kalau baca surat Petrus dia berkata apa 1 Petrus 4 ayat 12. Jangan shock. Jangan heran kalau kau mengalami pencobaan seperti nyala api. Jangan kaget. Itu udah normal. So, seperti Daud, ini favorit saya Mazmur 27 ayat 4. Lukas 10 ayat 38 42. This is my favorite. Filipi 3 ayat 10 sampai 12. Satu hal ini yang kulakukan. Aku rindu diam di baitmu. Berdiam menikmati engkau. Satu hal yang kulakukan dari Paulus, lupakan deh yang di belakang, yang sukses, yang keren, yang bangkrut, yang bego, udah lupakan. Kita arahkan diri kita, where we are headed, focus on that. Kayak apapun yang terjadi, aib segala macam, sudah terima, ngakui, and move on. Kalau tidak, you will not grow, you will not be a better person. So don't run from the problem, but run to the source of life, which is, who is it? Jesus Christ our Lord. Kapan Anda lari kepada sumber itu? When you do solitude and silence and stillness and scripture. 4S tuh. Oke. Nah di tengah-tengah lagi problem lagi genting. Justru ambil sabat. Hormati hukum sabat. Itu didesain karena Tuhan tahu badan kita ini debu. Dari debu balik ke debu. Gak kuat. Makanya kan kerokan, pijetan, koyoan, minyak anginan. Betul gak? Itu kan laku banget kan ya. Salon pasan segala macem tuh. Itu kenapa? Badannya gak kuat, udah stres karena jiwanya tertekan. Semuanya linu-linu jadinya. So, kalau ada orang yang selalu cenderung menghindar, menjauh dari problem yang udah pasti ada problem hari ini. Pasti gue akan hadapi ini, gue gak suka itu. Terus dia mau hindarin dengan menyibukkan diri sebagai pelarian tapinya melakukan pekerjaan Tuhan untuk lari dari Tuhan. Itu salah satu kondisi emosi gak sehat di daftar 10 emosi gak sehat dari buku EHS-nya Peter Scazzero.
working for God, busy but running from God. Gak mau nerima bahwa Tuhan tuh lagi berurusan dengan sikap hatimu. You need to deal with this attitude. Tapi disibukkan dengan pelayanan. This is, ingat ya, psikiater Scott Peck berkata, the primary basis of all mental illness. Inilah basis utama kenapa ada penyakit-penyakit mental. So jangan hindari ya, hari ini gak usah hindari ya. Nah, 4 teknik disiplin yang akan membuat kalian sukses dan menjadi seorang pembelajar dan mengalami pertumbuhan rohani di dalam prosesnya. Katakan sama-sama prosesnya. Berarti gak ada yang instan dong. Anda mesti lewati, lalui, jalani. Pegang kata-kata Daud di Mazmur 23. Walaupun aku sedang berjalan melewati lembah kekelaman, lembah maut, lembah kematian. Jalan loh. Kita kan maunya kalau kena masalah kayak gitu kan, dicomot Tuhan, terus kita dipindahin langsung jadi gak usah ngelewatin itu. Enggak, justru Tuhan mau Anda lewati itu. Terus Daud ngomong kayak gini, sebab Engkau Tuhan menyertai aku. Allah itu stand up for his name loh. Dia hidup sesuai namanya. Nama Allah kita siapa? Immanuel. Apa artinya Immanuel? Allah menyertai kita. Jadi kalau Allah menyertai kita, siapa bisa melawan kita? Hidupin, jangan cuma kau kampanye kayak begitu. 4 teknik disiplin. Yang ini saya gak akan bahas hari ini ya. Tapi saya udah kasih contoh hari Kamis lalu. Nomor 1, delaying of gratification. Menunda, menyenangkan diri. Jadi gini loh, kalau Anda menghadapi masalah, biasanya yang Anda lihat apanya? Cari yang gampang-gampang dulu diberesin, apa langsung zero in kepada yang problem yang paling jantungnya, yang paling bahaya itu apa akarnya? Ke akarnya atau ke frostingnya? Kalau makan cake, dan tengahnya apa krimnya aja? Kalau Anda orang makan krim, Anda penghindar dari the real issue. Anda gak akan bisa selesai, you will never grow, problemnya gak akan kelar-kelar. So makin molor-molor, diperpanjang, semakin sakit Anda. Yang sakitnya di mana? Emosi, di jiwa kita. So delay gratification, jadi kayak ini bisa dilatih di anak 5 tahun. Waktu dia kelas SD 1. Kalau dikasih PR, dari main-main di preschool, di TK, sekarang sungguh-sungguh ada PR. Ada hafalan, mesti menulis, belajar mengeja, udah ada spelling bee competition, mengarang, menggambar, bisa berdiri di kelas. Nah kalau ini diajarin tekun sama gurunya dan orang tuanya, 10 tahun udah biasa ngadepin tantangan hidup. 10 years and we can have adult yang betul-betul yang hidupnya teratur. Oke. So, nomor 2, setelah kita menunda hidup senang-senang sebagai hak kita, senang-senangnya belakangan. Apa terminologinya? Pay now, play later. Bayar sekarang, mainnya belakangan. 2, terima tanggung jawab. Kalau memang ada kesalahan, kamu yang bikinnya terima. It's my fault. I'm responsible for this mistake. Jangan main blaming game kayak si Adam sama Hawa. Oke, masa ular disalahin, right? 3, dedicate yourself to reality. Dedikasikan dirimu kepada kebenaran, kepada realitanya kayak apa. Nah, mesti datang ke Tuhan, sumber kehidupanmu datang. Oke, yang keempat, balancing, menyeimbangi. If you do all these 4, keempat hal disiplin ini sebetulnya gak sulit dilakukan. Bisa kok diterapkan sejak di usia kanak-kanak tuh saya tulis. Dan akan jadi gaya hidup by the time you are 10 years old. Nah, banyak kali M. Scott Peck berkata, presiden, raja-raja seringkali ngabaikan keempat disiplin ini. Makanya runtuh kepemimpinannya, runtuh pemerintahannya. Nah problem kalau sampai orang gagal melakukan 4 disiplin tadi, itu bukan karena kompleks melakukan disiplinnya. Itu gara-gara kemauannya lembek. The will powernya itu powerless. Kenapa? Karena mau enaknya aja, mau gampangnya aja. Kalau memang ada Tuhan, ya ubah aku. Nggak ada. Tuhan akan bekerja jika engkau nempel sebagai ranting ada di pokok yang benar. Kalau ada pokok anggur yang benar, ada pokok anggur yang palsu. Jangan nempel ke pokok anggur yang palsu. So
So keempat, alat disiplin ini adalah alat untuk konfrontasi penderitaan dan rasa sakitnya dan bukan untuk dihindari. Nah, saya kutip ya dari M. Scott Peck ini, very beautiful. In line dengan apa yang kita belajar selama ini dari Ruth Haley Barton, Henry Nouwen, bahwa we live to grow spiritually for the sake of others. Kita bertumbuh rohaninya demi orang lain, bukan demi kita. Nah, lihat nih. The will to use this four set of tool of discipline is called love. Tekad, kemauan, melakukan disiplin dengan 4 alat ini. Delaying gratification, accepting responsibility, dedicating to truth, and balancing. Kalau mau dedikasi ke sini dan tekadnya ini mau melakukan ini, basisnya cuma satu, love. Love for others, supaya orang yang lain bisa bertumbuh dengan baik. And I define love, M. Scott Peck ngomong gini, I define love thus, is the will to extend oneself for the purpose of nurturing one's own or another spiritual growth. Tuh. Kalau Anda mencintai dirimu, Anda pasti cinta sesamamu. Bukankah itu hukum Allah yang pertama dan yang kedua? Dan bukankah hukum kedua sepenting yang pertama? Yang pertama, cintailah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, jiwamu, kekuatanmu, pikiranmu. Dan cintailah sesamamu seperti kau cinta dirimu. If you love yourself and you have personal development plan yang nyata, Anda melakukan pengembangan diri yang nyata. You want to grow in God. Grow in your relationship with God. Maka Anda akan mengalami pertumbuhan. Karena Tuhan akan membuat benih yang Dia taruh di dalam Anda untuk hidup ilahi. Dan untuk hidup yang benar dalam Tuhan, itu kalau benihnya ditanam, Anda datang ke Tuhan, nempel ke Tuhan, tinggal serumah sama Tuhan dan firman-Nya, Dia akan tumbuhkan itu. Akibatnya Anda akan berbuah. Akibatnya Anda nolong, orang lain akan nonton Anda. Kok dia bisa berubah? Dari mantan pembunuh seri kayak si Saulus yang menjadi Rasul Paulus. Dari saya hidup berantakan, abortus 7 kali, hidup kumpul kebo, hidup semaunya sendiri, mewah foya-foya, sampai mau berbuah, mau menjadi orang yang diproses Tuhan. That should encourage people more daripada khotbah saya. Hubungan pribadi akan berbicara lebih keras daripada khotbah. That's for sure. So, anything yang kita lakukan is for the sake of other spiritual growth. For the sake of others tuh. Makanya saya kutip lagi nih, Spiritual Transformation by Ruth Haley Barton. Adalah proses di mana Kristus dibentuk dalam kita untuk kemuliaan Allah dan juga supaya hidup kita berkelimpahan. For the sake of others. Demi orang lain. Ini loh ya saudara-saudara, waktu saya mulai memperkenalkan pada Anda, saya belum mengajak Anda sih untuk melakukan solitude silence in actual exercise. Beberapa dari teman kami yang ada di komen itu lakukan exercise bersama saya seminggu sekali. Transformasi rohani di mana Kristus dibentuk dalam kita tidak bisa terjadi sampai kita mengkondisikan diri kita. Di mana Allah diizinkan untuk bekerja dalam kita. Petrus Kasiro berkata, the deeper you are open for God to access your life. Semakin dalam kamu buka dirimu untuk Yesus mengakses hidupmu, the deeper you gonna be free. Kamu akan semakin dalam dibebaskan, dimerdekakan dari perhambaan terhadap dosa. You don't need to be a slave to the old man, untuk manusia lama itu. You can be a new man in Christ. And merdeka hidupnya kayak gitu. Tapi you need to provide a place, the condition to do that. Nah kalau Anda lakukan ini, it will result in increasing capacity to discern, to do the will of God. Aduh, bisa mengerti kehendak Allah buat hari ini tuh seneng saya. So apa itu spiritual transformation? Apa itu spiritual growth yang dia katakan tadi oleh M. Scott Peck? Spiritual transformation for the redeemed. Buat orang-orang yang sudah ditebus oleh darah Yesus, diampuni dosanya, kita diampuni juga, hukuman ditanggung Yesus, kita dibebaskan, dimerdekakan. Waktu spiritual transformation terjadi, itu tidak bisa terjadi tanpa kuasa Injil Yesus Kristus. Jadi kalau sampai ada spiritual transformation terjadi pada kita, Kristus terbentuk di kita, dalam attitude kita. What are we telling the world? Kita menunjukkan kepada dunia bahwa Injil adalah jantung daripada transformasi gereja Tuhan. Tanpa Injil gak bisa.
Angin bertiup kemana dia mau. Kata Yesus di Yohanes 3 ayat 1-8 kepada Nikodemus. The wind blow sesuai kemauannya. Demikianlah Roh Kudus. Kalau membuat orang lahir baru. Seperti angin kerjanya, gak tahu kapan, bagaimana kita juga gak tahu. Same thing, waktu saya melakukan solitude silence, 2 menit diam, hanya mengkonsentrasikan pikiran kita pada Tuhan. We don't know what's happening. Yang kita rasa cuma pikiran kita lompat-lompat, yang suara luar rame ngomong kena-kena ke kita supaya cepet kelar. Dalam pikiran kita kacau, mesti ini, daftar to do list hari ini. Aduh stres belum kelar, ini masih belum beres, ini belum beres. All those voice will come out, akan keluar tuh dalam 2 menit itu. Anda mau pilih apa? Mau ikutin suara itu atau mau membuat keputusan memang mau berada di hadirat Tuhan? Of course mau berada di hadirat Tuhan. Bersama Tuhan loh. Kenapa? Then you give access to God to do work in you supaya Kristus terbentuk dalam Anda. Jadi waktu Anda berdiam, ya diam. Disitulah waktu Allah bekerja. Bagaimana terjadinya? I don't know. Nah, pada waktu kita hidup seperti ini, di tengah-tengah keluarga kita, dan keluarga kita ketularan, dan kita ngajarin diri kita seperti ini, terus anak-anak kita nonton. Anak-anak kita juga diajarin hidup dalam disiplin dengan 4 alat tadi itu. Kita sedang mengajarkan mereka dan ngajarin diri sendiri bagaimana menderita dan juga bagaimana bertumbuh. Viktor Frankl kan berkata gitu, the meaning of suffering. Orang gak akan tahu the meaning of life unless they embrace the suffering. Kalau bisa peluk penderitaan itu, you know the purpose of your life. Nah, saya makna dari delaying gratification ya, pay now, play later itu seperti ini. Supaya Anda mesti catat ini. Delaying gratification is a process of scheduling the pain and pleasure of life in such a way as to enhance the pleasure by meeting and experiencing the pain first and getting it over with. And this is the only way. So, tidak ada jalan lain, harus pay now, play later. Itu gak bisa jalan lain. Itu artinya delay gratification. Pokoknya semua penderitaan, sakit, nyeri, sedih, takut, ngamuk, apapun yang mesti dihadapi, dilewati, ya hadapin dulu. Biar sakit sekalian dulu. Habis itu enak. Dan Anda bisa ketawa-tawa. Oh cepet ya ternyata ya. Gak lama juga urusannya. Bisa toh ya diberesin ya. Nothing is impossible with God. Nanti Anda akan mengalami seperti itu. Dan nama Tuhan dipermuliakan. So, sekali lagi, solitude and silence. Sebetulnya buat saya, I think Bruce Halliburton juga nulis, solitude and silence adalah Roma 12 ayat 1. Yo, saya mau bacain ya. Apa itu Roma 12 ayat 1? Kalau Anda pernah dengar lagu puji-pujian, Roma 12 ayat 1. Nanti lagunya biar keluar. Tunggu dulu bentar lagi. Oke. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu. Supaya kamu persembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu ibadahmu yang sejati. So when you solitude, to be still and silent before God, Anda keluar ke tempat sunyi untuk hening, untuk tenang, untuk berdiam di hadirat Tuhan. Anda lagi menggenapi Roma 12 ayat 1. Dia gak minta persembahkan hasil kerja keras dari gajimu. Dia minta berikan tubuhmu. Ya, bagaimana memberikan tubuhmu kalau Anda gak solitude silence? That's the time when your body is still. Anda latih pikiran Anda recenter, refocus kepada Tuhan saja. Dan semua pikiran lompat-lompat yang segala macam muncul, biarin aja. Terima faktanya, oh ya I have those, gak apa-apa. Tapi gak usah diperhatiin, lama-lama pergi gak? Lama-lama lemes sendiri ototnya. So what is solitude silence? Push up exercise otot emosi Anda. To say no when you need to say no. To say yes when you need to say yes. Okay? So saya mau Anda menikmati efek daripada hidup di dalam musim padang gurun. Number 1, nah kita akan selesaikan hari Kamis ya. Waktu kita dibawa masuk ke dalam padang gurun, kita akan mengalami 3 pengalaman transformasi. This is transformational. Dari dalam keluar.
Nggak pernah dari luar ke dalam. Kita bisa dandan cantik-cantik, pakai baju cantik-cantik. Realitanya Tuhan ngeliat yang ada di hati. Makanya guard your heart with all diligence. Jaga hatimu dengan segala kesungguhan. Karena dari dalam keluar pancaran hidupmu. Mau didanani cantik, yang keluarkan yang dari dalam. Cantiknya nggak akan nutup. Nah, nomor 1 sebagai penutup daripada sesi Bible Study Sabtu siang ini. You will experience a new life. Anda akan mengalami pengalaman hidup baru. Oke, kita akan hidup dalam tingkatan yang lebih tinggi. You transcend it. Lukas 4 ayat 14-15, The Message Translation. Jesus returned to Galilee, powerful in the Spirit. Dia masuk ke padang gurun full of the Spirit. Dia keluar padang gurun powerful in the Spirit. Beda dong kelasnya. News that he was back spread through the countryside. Wow, berita bahwa dia udah kembali ke kampungnya udah nyebar ke seluruh negara itu. He taught in their meeting places. Yesus ngajar di tempat-tempat pertemuan mereka. Nah, denger ini. Orang yang mendengarkan pengajaran Yesus, mereka memuji, acclaim, and have pleasure to listen to him. Sangat nikmati dan memuji dia. Tuh, dari 30 tahun gak kedengaran apa-apa, gak tahu di mana juga. Cuma ada 5 kali jendela kan. Yesus disebut kan di kitab dia 4 buku Injil. Waktu dia lahir 8 hari, 12 kemudian ke bait Allah, kemudian Paskah 12 tahun ngilang 3 hari, kemudian usia 30 baru muncul. Look at this. Masuk padang gurun, disambut, dideklarasi ini anakku dari surga loh. Waduh, terus melewati masa penderitaan 40 hari. Selesai keluar, setannya mundur saudara. Dia keluar dengan power in the Spirit. Terus dia ngomong di bait Allah, people acclaim and really take pleasure in his teaching. Bukankah perubahan yang real dari orang yang gak dikenal, gak ada CV menjadi terkenal kayak begini. So respect is earned. Promosi itu earned dari Tuhan. Datangnya gak dari orang, from God. God yang doing the work. Yesus buka hidupnya 30 tahun. Plus 40 hari. Untuk Allah bebas masuk ke hatinya dia. Di depan setan. Dia izinkan Allah bekerja. Makanya look at it. He so changed. Nah, let me close with this. Hidup dengan iman berdasarkan apa kata Tuhan, berdasarkan firman, ngikutin langkah Yesus di padang gurun. Anda mesti niru loh, Yesus dibawa sebagai manusia ke padang gurun, kita akan dibawa. Perhatikan baik-baik ya, iman gak bikin hidup kita lebih santai dan lebih mudah. Never. Gak ada orang Kristen hidup dengan iman jadi enak-enakan hidupnya. Iman akan membuat hidup kita lebih kuat. You become stronger. Memiliki iman gak berarti kita bisa hidup semau-mau kita lagi. Never. We will walk according to the plan of God. So iman dan kesetiaan manusianya Yesus teruji. Dan Yesus lulus ujian. Yesus lulus, Kristus dalam kita pasti bikin kita lulus. Amin. Oke. Saya mau Anda tulis di komen-komen box itu. Apa yang Anda pelajari hari ini? I hope I'm encouraging you. Di tengah kesulitan, you are encouraged. Intinya gini loh, Anda gak sendirian. It's not how big is the problem, tapi who is with you is the main thing. Siapa yang nemenin Anda? Let's pray. Terima kasih ya Bapa kami yang mengasihi kami lebih dari segala-galanya. Nih tiap hari juga nungguin kita untuk datang padamu, berdiam bersamamu. Oh Lord, buat setiap kami mempersembahkan tubuh kami sebagai persembahan yang hidup, ibadah yang sejati, itu ibadah yang umum. Setiap hari, sesering mungkin. So we become so intimate with you. Dan dengan Allah kita akan melakukan perkara besar. Thank you Lord untuk Bible Study hari ini. Kami berikan kehormatan kemuliaan kembali bagimu dalam nama Yesus. Amin.